Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Novia Angelina Brumuham dengan NIM 19 1103 1077. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan sebuah video pembelajaran yaitu tentang memperkenalkan konsep bilangan bulat pada siswa SD khususnya dengan menggunakan media ini, yaitu kertas bermuatan. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi terlebih dahulu, di sini saya sudah mempersiapkan kertas, di mana kertas pertama yaitu yang berwarna pink dengan muatan positif pada setiap kertasnya. Di sini saya menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kertas berwarna pink dengan muatan positif. Jumlah kertas tersebut dapat disesuaikan dengan banyaknya bilangan ataupun soal-soal yang nantinya teman berikan kepada siswa atau peserta didik. Dan juga di sini saya mempersiapkan kertas berwarna biru dengan muatan negatif. Itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kertas juga. Nah, selain mempersiapkan kertas bermuatan positif dan kertas bermuatan negatif ini, saya juga terlebih dahulu sudah mempersiapkan beberapa soal seperti 5 ditambah 3, min 2 ditambah 3, min 2 dikurang 3, dan 3 ditambah 3. Nah, di sini saya akan memperkenalkan aturan penggunaan media dengan menggunakan kertas bermuatan tersebut pada penjumlahan yang kita lakukan di sekolah dasar. Di sini sangat penting kita harus memperhatikan yaitu muatan pada kertas. Maka hal yang pertama yang perlu diketahui yaitu jika muatan positif bertemu dengan muatan negatif maka hasilnya 0. Nah, mungkin ini menjadi satu pegangan yang sangat penting dalam mempelajari konsep bilangan. Baiklah teman-teman, di sini saya menyampingkan terlebih dahulu kertas-kertas yang sudah berisi muatan dan kita langsung saja mencoba kepada soal-soal yang sudah saya buat. Yang pertama kita mulai dari yang paling simpel yaitu 3 ditambah 3. Nah, maka seperti yang kita ketahui, 3 di sini merupakan bilangan positif. 3 yang ditambah juga merupakan bilangan positif. Maka kita mengambil 3 kartu bilangan positif terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nah, ini adalah angka pertama yaitu 3 dan ditambah 3. Maka kita harus mengambil 3 buah lagi kartu bermuatan positif. 1, 2, 3. Nah, jadi 3 ditambah 3 dapat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serta yang di sini kita sudah mengetahui nilainya adalah 6. Yang perlu kita perhatikan yaitu apa muatannya. Muatannya adalah positif. Maka di sini jawabannya adalah positif 6. Ini adalah soal pertama teman-teman. Sekarang mari kita memasuki soal yang kedua. Soal yang kedua adalah min 2 ditambah 3. Nah, yang pertama itu adalah angka bilangan bulat dengan muatan negatif. Maka kita mengambil 2 kartu yang bermuatan negatif. 1, 2. Dan ditambah dengan 3 bilangan positif. Sehingga kita harus mengambil 3 buah kartu berwarna pink atau dengan muatan positif sebanyak 3 buah. Kita taruh di bawah kartu yang bermuatan negatif. 1, 2, 3. Hai teman-teman, apakah kalian masih mengingat konsep pertama yang tadi sebelumnya sudah saya katakan? Jika kartu bermuatan negatif bertemu dengan kartu bermuatan positif, maka hasilnya 0. Sehingga dapat kita lihat di sini kartu pertama
pasangan pertama hasilnya adalah 0. Kartu kedua, yang ini dengan yang ini hasilnya adalah 0. Dan yang satu lagi belum memiliki pasangan, sehingga tidak sama dengan 0. Nah, di sini yang tersisa hanya yang bermuatan positif, sehingga jawabannya adalah min 2 ditambah 3 yaitu 1. 1 yaitu berlambangkan positif, maka jawabannya adalah positif 1. Sekarang kita memasuki soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini mungkin sama dengan soal yang pertama. Namun bedanya soal yang pertama adalah bermuatan positif dan di sini adalah soal dengan muatan negatif. Namun tetap saja mereka adalah sama-sama dengan muatan yang bersamaan. Nah, di sini soalnya adalah min 2 dikurang 3. Maka untuk pengaplikasiannya kita harus mengambil 2 buah kartu bermuatan negatif terlebih dahulu. 1, 2. Dan dikurang 3 artinya negatif 3, maka kita harus mengambil 3 buah kartu bermuatan negatif. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah kartu. Nah, maka di sini jawabannya adalah min 5. 5 itu dari banyak kartu 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita perlu memperhatikan muatannya yaitu negatif, sehingga jawabannya adalah min 5. Sekarang kita memasuki soal yang keempat, yaitu soal terakhir. Di sini 5 ditambah 3. Mungkin ini adalah soal yang berulang ya teman-teman. Namun mungkin ini dapat untuk menambah pemahaman teman-teman atau menambah latihan kita pada hari ini, yaitu 5 bermuatan positif dan 3 juga di sini bermuatan positif. Maka terlebih dahulu kita mengambil 5 buah kartu yang bermuatan positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah mengambil 5 buah kartu yang bermuatan positif. Selanjutnya, kita harus menambah 3 buah lagi kartu yang bermuatan positif. 1, 2, 3. Nah, sekarang di sini dapat kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah kartu yaitu dengan muatan positif, maka jawabnya adalah 8 kartu atau positif 8. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas 4 soal bersama. Nah, mungkin soal ini dapat membantu serta media ini dapat membantu agar teman-teman bisa mengaplikasikan konsep bilangan bulat khususnya di kelas rendah seperti anak SD. Tapi di sini saya ingin mengulangi beberapa aturan konsep, yaitu seperti misalnya saya mengambil soal yang min 2 ditambah 3. Tadi saya katakan yang pertama adalah min 2, maka kita harus mengambil 2 buah kartu bermuatan negatif. 1, 2. Nah, yang pertama adalah bilangan negatif dan yang kedua adalah bilangan positif. Terlebih dahulu, pada barisan pertama kita tambahkan atau apa yang menjadi muatan pada bilangan pertama itu yang kita buat di baris pertama. Misalnya seperti ini, minus. Maka kita tambahkan di sini pada baris pertama yaitu kartu yang bermuatan negatif. Dan yang ini adalah positif 3. Maka pada barisan kedua kita tambahkan yang
muatan positif. 3 buah kartu. Nah, teman-teman, untuk mempermudah konsep pertama yang saya katakan, yaitu ketika positif dan negatif berpasangan atau berjumpa, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Maka di sini kita sebaiknya memasangkan antara kartu jika masih terdapat positif dan negatif yang bisa dipasangkan. Seperti halnya yang sudah kita lakukan, min 2 kita tambahkan min 2 di atas, dan yang positif kita buat di urutan di bawahnya, sehingga lebih mempermudahkan kita untuk melihat mana yang belum memiliki pasangan, sehingga itu saja yang kita hitung. Seperti contohnya di sini, yang belum memiliki pasangan yaitu 1 buah kartu bermuatan positif. Maka jawabannya min 2 ditambah 3 adalah 1 positif. Selanjutnya teman-teman, jika misalnya seperti hal tersebut 5 ditambah 3, kita ketahui bilangan pertama yaitu bermuatan positif dan bilangan kedua juga bermuatan positif. Sehingga deretan kartu-kartu yang nanti kita masukkan yaitu berada pada satu deretan. Contohnya 5. 1 2 3 4. Bilangan kedua adalah bilangan positif. Sehingga di sini kartu yang pertama sudah kita tambahkan 5, harus kita sejajarkan dengan kartu yang kedua, yaitu kartu yang ditambahkan 3 positif ya teman-teman. Karena ini memiliki muatan yang sama, sehingga kita harus mengambil 3 buah kartu yang kita tambahkan, 1 2 3. Nah, teman-teman, di sini tidak ada bilangan atau kartu yang bermuatan beda, sehingga kita hanya menghitung banyak kartu saja, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan sekarang kita perlu memperhatikan muatannya, yaitu muatan positif, sehingga jumlahnya adalah positif 8. Nah, teman-teman, bagaimana belajar konsep bilangan menggunakan kertas bermuatan? Asik bukan? Nah, ini dapat kita pergunakan khususnya seperti kita calon-calon guru atau calon-calon pendidik. Akhir kata, saya lantunkan Om Santi 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 Om.